Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al khair wa dalala 'ala al huda ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin karamin, para satid, para hujjaj, para kesepuhan jamaah Masjid Darul Islah, Bapak Ibu yang dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketua DKM seluruh jajarannya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Alhamdulillah, pagi ini Allah SWT kembali membangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nikmat ini dan nikmat-nikmat yang lainnya senantiasa Allah jaga dan tambah untuk kita, keluarga kita, anak keturunan kita, sehingga kelak ketika wafat semoga semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah, sebelum kita lanjutkan kajian akidah kita, ya, mari kita bacakan suratul Fatihah, khususnya untuk penulis kitab yang kita baca, ya. Imam Abu Ja'far At-Tahawi, dan umumnya para guru, para orang tua, para saudara, jamaah, tetangga dan saudara kita yang telah mendahului kita. Kita doakan semoga Allah terima iman Islamnya, Allah terima amal salihnya, Allah lapangkan dan terangkan di kuburnya, Allah berikan nikmat kubur, dan kita yang masih hidup semoga dengan berkah hadir majelis ilmu Allah SWT ampuni dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, Allah sembuhkan semua penyakit kita dan keluarga kita. Semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita salih dan salihah, dan semoga ketika wafat semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam. Kiram walidina walidikum wa masyayikhina wa masyayikhum akhsalur imam Abu Ja'far At-Tahawi. Sulim furu'ihim anna Allah tagashaw bi rahmah wa yusallu jannata bi rahmatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumid dharain. Amin. Al-qawlu fil mitsaq. Pembahasan tauhid kita hari ini tentang al-mitsaq. Mitsaq ini perjanjian, apa, MOU ya, Haji ya. Iya, perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wal mitsaqul ladzi akhadahu Allah min Adam sallallahu alaihi wa dzurriyyatihi haqqun. Di antara perkara akidah, ya, yang harus kita yakini adalah bahwa Allah telah mengambil sumpah, ya, atau janji min Adam, dari bapak kita Nabi Adam alaihissalam, wa dzurriyyatihi, dan keturunan beliau. Jadi Nabi Adam dan keturunannya telah bersumpah atau mengambil sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sumpah apa? Yaitu mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Nah, ini dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 172, ya. Ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim
Alastu birabbikum qalu bala. Qalu bala syahidna. Yang artinya dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil janji setia atau sumpah mimbani Adam dari anak cucu Nabi Adam alaihi salam dan dari keturunannya, alastu birabbikum jadi Allah meminta atau mengambil kesaksian dari mereka semua. Ini masih di zaman ruh ya Pak. Kita belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum. Nah, ini pertanyaan Allah kepada manusia seluruhnya. Karena memang yang Allah ciptakan di alam nyata ini dulu sudah diciptakan di alam ruh. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab qaulu bala syahidna. Nah, mereka menjawab apa? Iya, kami bersaksi atas diri kami bahwa engkau adalah Tuhan kami ya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin ya. Artinya ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar nanti pada hari kiamat tidak ada satupun manusia yang beralasan mereka itu lalai dari perjanjian ini ya. Artinya mereka nggak bisa mengelak Pak, bahwa belum tahu kalau Allah itu Tuhan mereka ya. Ini janji setia kita atau janji atau sumpah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini mengakui Allah sebagai Tuhan kita ya. Makanya dalam hadis diriwayatkan innallaha azza wa jalla khalaqa Adam thumma masaha dhahrahu bi yaminihi fastakhraja minhu dzurriyyatan. Ya, jadi Allah itu ketika menciptakan bapak kita Nabi Adam alaihissalam, itu Allah keluarkan semua anak keturunannya dari punggung beliau. Dari sulub ya. Zuhur itu tulang punggung ya, sulub. Nah, dikeluarkan semua yang akan Allah ciptakan dari manusia. Faqala maka Allah berkata ya, khalaqtu haula'i lil jannah wa bi'amali ahli jannah ya'malun. Ini nanti kaitannya dengan qada dan qadar juga ya. Artinya kita meyakini Allah itu punya sifat iradah. Di antara sifat wajib bagi Allah adalah iradah. Iradah itu kehendak. Sehingga Allah itu zat yang murid. Murid itu maha berkehendak. Yaf'alullahu ma yasha. Innallaha fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha melakukan apapun yang dia kehendaki. Sehingga nanti la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban apa yang Allah lakukan. Iya, karena Allah bukan pejabat, bukan. Haji ya. Allah bukan presiden, bukan gubernur, bukan pejabat yang harus siap dimintai pertanggungjawaban, bukan. Allah itu Maha Pencipta. Allah itu Rabbul Alamin. Ya, artinya alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang Allah lakukan di miliknya, itu tadi, Allah itu pemilik alam semesta karena semuanya ciptaan Allah. Sehingga Allah bebas melakukan apapun di ciptaannya. Terserah Allah karena semuanya milik Allah. Ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kan banyak aturan, Pak. Ya, kita ini banyak aturan, ini boleh, ini enggak boleh. Maka kenapa ada hukum haram, ada hukum wajib, ada hukum sunnah, makruh dan mubah. Itu sebagai koridor kita untuk beramal ya. Jadi nggak boleh seenaknya. Sehingga dikatakan yang wajib itu harus dilakukan mau nggak ada pilihan. Itu definisi wajib ya. Sehingga dikatakan wajib itu ketika dilakukan berpahala, ditinggalkan dosa. Artinya kan nggak ada pilihan. Mau nggak mau harus dilakukan. Memang kita ini yang mukallaf ya. Kita ini makhluk. Artinya makhluk itu punya beban. Makanya dikatakan mukallaf, orang yang dibebani ya. Karena kadang kita nggak mau sholat Pak, tapi karena wajib ya terpaksa lah sholat gitu kan. Iya. Kadang kita ini nggak mau puasa Ramadan ya, tapi karena wajib ya terpaksa harus puasa. Iya. Kadang kita ini yang nggak mau zakat tuh, sayang ya kan. Kalau kita capek-capek cari duit masa harus ngasih orang gitu ya. Tapi ya karena wajib harus dilakukan mau nggak mau harus dilakukan dan seterusnya. Nah, ini berlaku untuk makhluk. Ya, jadi ada hukum wajib, ada hukum haram. Ya haram itu kebalikannya.
Mayuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, perbuatan yang jika dilakukan dosa, ditinggalkan berpahala. Iya. Mau nggak mau harus tinggalin ya. Kita ini ya sebenarnya kalau ikut nafsu pengen korupsi, Pak. Cuma nggak ada kesempatan aja, Pak. Iya kan pengen cepet kaya kan, Pak ya. Sekali korupsi 300 triliun kan lumayan, Pak. Daripada dagang kita untung 10.000, 20.000 ya kan. Kapan kayanya gitu kan. Iya, tapi karena haram mau nggak mau kita tinggalkan, nggak boleh ya. Jadi nggak ada pilihan, memang harus nurut sama perintah Allah karena kita ini makhluk, karena kita ini hamba. Nah ini nggak berlaku untuk Allah, Pak. Ya, jadi nanti nggak bisa kita nanya atau protes, ya Allah kenapa seperti ini? Nggak bisa. Makanya ayatnya seperti itu, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Allah itu tidak bisa ditanya apa yang dia lakukan. Siapa yang mau nanya Allah coba? Artinya pertanyaan di sini protes ya, atau penghakiman atau meminta pertanggung jawaban ya. Wahum yus'alun, bahkan mereka lah yang akan ditanya tentang perbuatan. Allah itu nggak ditanya, tapi kita makhluk yang ditanya ya. Karena kita ini ya bukan pemilik, nyawa kita aja bukan milik kita. Makanya ketika dia meninggal ucapannya apa? Inna lillahi. Iya. Sesungguhnya kita ini milik Allah ya. Artinya yang sangat pokok sekali ya, yang sangat dasar sekali, yaitu hidup kita itu bukan milik kita, apalagi cabang-cabangnya. Ya. Artinya kita ini kan punya jabatan karena kita hidup. Nah, kalau mati memang punya jabatan. Ya. Kita ini punya harta karena kita hidup, udah mati memang nggak punya harta. Nah, artinya hidup saja bukan milik kita, milik Allah, apalagi jabatan, apalagi harta atau seterusnya. Maka itu juga milik Allah. Maka penggunaannya harus ikut kehendak dan aturan Allah. Ya, nggak boleh ini duit saya ini terserah lah, mau saya pakai apa, nggak bisa. Iya, ini hidup saya inilah terserah mau saya pakai apa, nggak bisa. Ya, hidup kita, harta kita, jabatan kita, dan semua yang kita klaim sebagai milik kita itu hakikatnya milik Allah, dan itu sangat jelas sekali ketika ada orang meninggal ucapannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka dalam hadis ini menggambarkan itu. Hadis ini menggambarkan bahwa Allah itu ya superioritas. Jadi Allah itu ya yaf'alu ma yasha. Allah itu bisa melakukan apapun yang dia kehendaki dan nggak ada yang bisa protes sama Allah. Dan nggak ada yang bisa minta pertanggungjawaban kepada Allah. Nah, kata Allah di sini ya, khalaqtu haula'i lil jannah wa bi'amli ahli jannah ya'malun. Ya, jadi ini setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu kemudian mengeluarkan anak keturunan beliau dalam bentuk ruh, Allah berkata seperti ini, aku menciptakan mereka ini untuk surga, dan dengan amalan surga mereka akan beramal. Jadi sudah ada listnya, Pak. Ya, nanti akan ketemu babnya. Jadi penghuni atau calon penghuni surga dan neraka itu sudah ada listnya, dan nggak akan berubah. Nggak akan berubah sudah. Iya. Cuma alhamdulillah kita nggak tahu kita ada di mana ya. Ya harapannya sih kita ada di list penghuni surga ya. Makanya kita berusaha untuk beramal ya kan. Nah ketika Allah berkata seperti ini ya, Allah menciptakan juga khalaqtu haula'i lin-nar wa bi'amali ahli nar ya'malun ya. Jadi aku ciptakan kata Allah mereka ini untuk neraka, dan dengan perbuatan ahli neraka mereka akan beramal. Jadi sebelum kita diciptakan, Pak, ya, Allah itu sudah menakdirkan takdir bahkan amalannya. Udah, ini calon ahli surga, dan dengan amalan ahli surga mereka akan beramal. Ini calon ahli neraka, dan dengan amalan ahli neraka mereka akan beramal. Ya. Faqala rajulun, ya, ini kan disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, fafimal amal ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau sudah ada list ahli neraka dan ahli surga, fafimal amal, apa fungsinya amal? Iya. Amal soleh itu fungsinya apa? Ya, kalau sudah ada list ahli neraka atau ahli surga. Ya. Faqala Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, Innallaha azza wa jalla idha khalaqal abda lil jannah, ista'amalahu lil jannah bi'amali ahli jannah, hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli jannah. Fayudkhiluhu bihi al jannata. Jadi ada indikatornya memang ya. Kita nggak tahu kita ini ahli surga atau ahli neraka. Tapi harapannya mudah-mudahan jadi ahli surga ya Pak. Amin.
Nah, tapi itu tadi ya, tidak ada kepastian, tapi Allah apalagi Rasulullah SAW memberikan tanda-tanda. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan seorang hamba untuk surga, ista'malahu lil jannah. Allah akan gunakan si hamba ini, akan Allah takdirkan, akan Allah mudahkan untuk selalu beramal dengan amal ahli surga. Itu indikatornya. Nah, jadi Allah kasih taufik untuk beramal soleh. Lancar aja tuh. Ya. Giliran mau beramal soleh lancar aja Pak. Ke masjid ya lancar, mau baca Quran juga nggak ada halangan, mau sedekah juga ya gampang. Ya pokoknya Allah gampangin deh. Ya itu urusan Allah sudah caranya kayak gimana. Yang penting setiap kali mau beramal soleh Allah mudahkan. Nah kebalikannya kalau mau maksiat ada aja halangannya Pak tuh. Iya, yang mau korupsi nggak bisa gitu kan. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kita ini nggak Allah kasih kesempatan apa untuk korupsi ya. Makanya kan kita nggak jadi nggak jadi pejabat ya. Jadi jangan sedih kalau nyalon pejabat nggak jadi Pak. Iya, jangan sedih ya. Artinya kita hibur diri kita ya walaupun udah habis modal banyak gitu kan. Ya udah hibur aja. Oh, mungkin ini cara Allah supaya saya nggak maksiat. Bukannya suudzon sama pejabat enggak. Ya, takutnya kita ini nggak kuat kalau masuk ke sana gitu kan. Nah, udah biarin aja mereka yang kuat-kuat tuh ya, yang masuk ke area situ. Oh, mereka mah bisa jujur, bisa amanah segala macam. Takutnya kita kalau masuk nggak bisa amanah ya. Itu aja cara kita menghibur kalau gagal jadi pejabat ya. Ya apapun itulah, wali kota kayak gubernur, presiden. Oh, mungkin ini jalan Allah supaya saya nggak korupsi ya kan, nggak zalim dengan jabatan dan segala macam lah. Iya, memang seperti itu. Indikatornya seperti itu. Walaupun tadi ya list ahli surga dan neraka tidak ada bocorannya. Fayudkhiluhu bihil jannah, sehingga Allah masukkan dengan sebab amalan ini ke dalam surga. Ya. Jadi ada indikatornya ya. Sama juga, au idza khuliqal 'abdu lin-nar, ista'maluhu bi 'amali ahli an-nar hatta yamuta 'ala 'amalin min 'amali ahli an-nar fayudkhiluhu bihi an-nar. Sama juga ketika Allah menciptakan si hamba itu untuk masuk neraka, maka Allah gunakan dia beramal dengan amalan ahli neraka sampai mati dalam keadaan seperti itu sehingga dia masuk neraka. Nauzubillah. Walaupun kata ulama, makanya dalam hadis itu ada riwayat innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba ini beramal dengan amalan ahli surga. Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu dhira'. Satu dhira' itu ya satu hasta, ya 50 cm lah. Tapi dia beramal dengan amal ahli neraka sehingga masuk neraka. Ya. Yang kita kenal dengan su'ul khatimah. Ya. Ada yang model kayak gini ya, tapi sedikit kata ulama. Nah, yang banyaknya kebalikannya ya. Innal 'abda la ya'malu bi'amali ahli nar hatta laisa bainahu wa bainan nar illa dhira'. Ya, ada seorang hamba yang selalu beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta. Tinggal masuk aja udah saking dekatnya. Tapi fayamalu bi'amali ahlil jannah. Di akhir hidupnya ya, dia beramal dengan amal ahli surga sehingga akhirnya masuk surga. Nah, kata ulama yang model gini yang banyak. Iya. Artinya orang bandel tapi kok husnul khatimah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ya. Amin. Ya, kita kan ya kayak gini lah. Allah yang tahu lah tentang kita ya. Mudah-mudahan nanti di akhir hayat husnul khatimah. Itu kata Rasulullah, kata para ulama lebih banyak yang model gini dibanding yang orang soleh tapi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya ada, tapi nggak banyak. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Artinya yang soleh kok matinya su'ul khatimah itu sangat sedikit dibanding yang buruk tapi meninggalnya husnul khotimah, dan faktanya banyak sekali. Yang pertama diantaranya misalkan ada cerita yang masyhur sekali, populer sekali, Bal'am bin Ba'urah. Iya, ini kan sering diangkat kisahnya sebagai dalil hadis ini atau kebenaran hadis ini. Jadi Bal'am bin Ba'urah ini kan umat Nabi Musa, orang soleh, masya Allah, muridnya ribuan. Doanya mustajab, makanya ada yang bilang di salah satu tafsir itu ya, Nabi Musa itu kan yatihuna fil ardh. Nabi Musa itu sempat Pak? Kebingungan di padang pasir ya, bahwa umatnya yatihuna fil ardh, udah keliling aja muter di situ. Nah, makanya kenapa ada mukjizat beliau
batu keluar air ya. Jadi wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Iya. Ketika Nabi Musa meminta hujan, istisqa itu meminta hujan atau minta air lah ya, untuk umatnya, untuk kaumnya, maka Allah berkata, pukullah batu itu. Ya, fanfajarat min husnata asyrata aina. Ya, maka memancar dari batu itu 12 mata air. Jadi setiap qabilah dapat satu mata air karena 12 qabilah. Nah itu kata para ulama, itu terjadi ketika Nabi Musa muter-muter di padang pasir itu. Nah kata ahli tafsir, itu karena doa Bal'am bin Ba'ura. Iya. Jadi ini orang soleh, orang berilmu, doanya mustajab, tapi ikut Fir'aun. Iya, ikut Fir'aun. Ya dari zaman dulu sudah ada ulama kayak gitu. Ya. Ulama su kalau bahasa kitanya ya. Iya. Jadi dia diminta sama Fir'aun untuk mencelakakan Nabi Musa. Didoain kayak gitu. Ya Allah. Ya atas izin Allah juga semuanya gitu ya. Iya. Itu naudzubillah dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada model kayak gitu tuh ya. Walaupun nanti dibalas sama Nabi Musa, Pak. Iya, doa balas doa gitu kan. Nah, ini doanya Rasul, doanya Nabi, ulul azmi juga Nabi Musa ya. Nah, dibalas sehingga dia naudzubillah yalhath katanya. Jadi lidahnya itu menjulur terus. Si Bal'am bin Ba'ura ya. Nah, ini contoh bahwa Allah bisa ya membalikan orang soleh menjadi tidak soleh, naudzubillah. Sehingga itu tadi dalam kajian tasawuf ya selalu kita ini ada dalam keadaan roja dan khauf. Ya. Roja itu ya berharap kepada Allah, dan khauf itu takut ditarik atau dicabut hidayah dan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya walaupun sudah ada tanda-tanda orang soleh lah Pak ya. Iya, artinya sudah rajin sholat, sudah rajin baca Quran dan seterusnya. Ini disyukuri, alhamdulillah. Tapi tetap nggak boleh jumawa. Ya. Artinya nggak boleh sombong, nggak boleh ujub, nggak boleh merasa lebih baik dari orang lain karena tadi ya potensi seperti ini tetap terbuka selama kita belum meninggal. Iya. Karena kan penilaiannya di akhir, Pak. Husnul khatimah atau su'ul khatimah itu di akhir ya. Maka itu tadi orang soleh pun ya mereka masih takut su'ul khatimah. Sehingga kesolehan mereka itu tidak dijadikan sebab mereka menyombongkan diri atau merasa lebih baik dari orang lain. Karena tetap tadi ada rasa khawatir, jangan-jangan nanti hidayahnya ditarik lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Baik. Nah, yang kedua ini yang lebih banyak. Ya contohnya para sahabat lah ya. Jadi berapa banyak sahabat itu yang awal hidupnya Masya Allah. Ya, ada yang nyembah berhala, ya kan? Bahkan ada yang sempat memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Iya. Ya nyembah berhala misalkan ada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ini ya sebelum masuk Islam nyembah berhala. Ya, artinya walaupun ada sahabat yang sama sekali nggak pernah nyembah berhala, kayak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu nggak pernah nyembah berhala. Ya, artinya dari sebelum Rasulullah diutus jadi nabi, beliau itu sama sekali nggak pernah nyembah berhala, nggak pernah minum khamr, nggak pernah riba dan seterusnya. Ya. Ada sebagian sahabat itu yang Allah jaga dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Ya, Abu Bakar Siddiq, Sayyidah Khadijah dan seterusnya. Ini Allah jaga ya. Karena memang ada baqaya al-Hanafiyah, ada sisa-sisa orang-orang lurus yang istiqomah ikut syariatnya Nabi siapa yang di Mekah? Nabi Ismail. Iya. Memang semua nabi itu kebanyakan di luar Mekah ya. Tapi Nabi Ismail di Mekah ya. Nabi Ibrahim kadang-kadang datang ke beliau berkunjung. Nabi Ibrahim tinggal di Palestina. Itu ada sepeninggalan Nabi Ismail, sekelompok orang yang masih lurus, Pak. Baqaya al-Hanafiyah, artinya sisa-sisa kelurusan. Ya, mereka istiqomah dengan syariat Nabi Ismail. Makanya nggak nyembah berhala, nggak minum khamr, nggak membunuh anak perempuan. Ya. Padahal kan ketika itu di budaya jahiliyah biasa, Pak, mengubur hidup-hidup anak perempuan ya. Nah, bahasa Al-Qur'annya itu wa idzal mau'udatu su'ilat ya bi ayyi dzambin qutilat ya. Dan nanti ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya oleh Allah bi ayyi dzambin qutilat ya, dengan sebab apa mereka dibunuh. Iya, pokoknya orang jahiliyah gitu, nggak mau punya anak perempuan dia. Kalau dapat kabar, oh istri kamu tuh melahirkan anak perempuan, oh, udah langsung merah mukanya, langsung pulang bawa kubur. Nauzubillah ya. Dan itu budaya yang legal ketika itu.
Ada lagi seorang Khalid bin Walid, ya kan? Beliau ini yang pernah memimpin pasukan bahkan menang atas izin Allah gitu ya. Dan juga sebagai pembelajaran untuk umat Islam. Menang melawan Rasulullah atau melawan umat Islam lah ya. Kurang pantas kalau kita bilang lawan Rasulullah. Karena kata ulama nggak boleh Pak, kita nggak boleh bilang Rasulullah itu dikalahkan, nggak boleh. Yang kalah itu umat Islam. Iya. Jadi Khalid bin Walid ini kan di perang Uhud menang ya. Iya menang beliau melawan umat Islam ya. Tapi ya, akhirnya masuk Islam, masya Allah. Bagus Islamnya, bahkan jadi panglima perang pasukan Rasulullah dan dapat gelar apa? Saifullah. Ya. Artinya ada orang-orang kayak gini nih yang tadinya buruk tapi akhirnya baik. Makanya Rasulullah menjelaskan tanda-tanda orang baik ya. Nah di hadis yang lain ya, ketika menjelaskan janji Allah Subhanahu wa taala atau sumpah setiap manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha masa safhata dhahri Adam al-yumna wa akhrajna dzurriyyatan bayda kayhati dzurri yataharrakun ya. Haula'i fil jannah birahmati wala ubali wa hum ashabul yamin ya. Jadi orang yang telah menjawab alastu bi rabbikum, mereka menjawab qaulu bala. Ini kata Allah apa? Haula'i fil jannah. Mereka ini akan tinggal di surga birahmati, tapi ya, dengan sebab rahmatku wala ubali, dan aku nggak peduli kan. Hum ashabul yamin, mereka adalah para golongan kanan. Jadi Allah itu kalau sudah ngasih rahmat ya terserah Allah sudah. Ya, makanya kata Allah di Al-Quran itu wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya, rahmatku itu melingkupi semua atau segala sesuatu. Ya, jadi masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mitsak ya. Mitsak atau janji yang Allah ambil dari manusia ketika di zaman ruh. Nah, makanya kenapa orang kafir itu disiksa ya Pak, atau disanksi ya. Kenapa orang kafir itu kok dengan sebab kekafiran mereka disanksi dengan neraka? Ya, karena memang dianggap ingkar janji. Dulu mereka bilang, qaulu bala syahidna. Iya, kami ini bersaksi bahwa kau itu Tuhan kami. Tapi faktanya di dunia menyembah selain Allah. Ya. Makanya disiksa karena dianggap melanggar perjanjian ya. Dan itu nggak boleh memang ya, nggak boleh karena mereka sudah janji setia kepada Allah di zaman ruhnya, tapi mereka mengingkari itu. Baik. Nah ini yang pertama. Yang kedua, al-qaulu fil qadar tadi ya. Wa qad alima Allah taala fi ma lam yazal adada man yadkhulul jannah wa yadkhulun nar jumlatan wahidah fala yuzadu fi dzalika al-adad wa la yanqus minhu wa kadzalika af'aluhum fi ma 'ulima minhum ay yaf'alu. Jadi Allah ini kan salah satu sifat wajibnya adalah ilmun ya Pak. Ya wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu nafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmun ya. Jadi Allah ini punya sifat wajib, artinya ilmu, maha mengetahui ya. Sehingga zat Allah itu alim, zat yang maha mengetahui. Nah, jadi Allah sudah tahu ya, Allah sudah tahu siapa yang akan masuk surga, siapa yang masuk neraka, dan bahkan Allah sudah tahu apa yang akan mereka lakukan ketika hidup. Ya. Ini innama dzikra hadza atau dzakara hadza itsbatan li sa'ati ilmillahi azza wa jalla wa azaliyatahu. Iya, jadi ilmu Allah itu ya luas sekali dan maha terdahulu. Ya, sehingga Allah sudah mengetahui apapun yang belum terjadi sampai hari kiamat. Ya, jadi apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini aslinya hanya milik Allah. Cuma nanti ya Allah berikan kepada beberapa nabi dan rasul sebagai mukjizat ya, sebagai kehormatan bahwa mereka ini mendapatkan bocoran dari Allah apa yang akan terjadi. Ya, sehingga banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah ikhbar ma sayakun. Ya, informasi dari Rasulullah apa yang akan terjadi di hari kemudian sampai hari kiamat, dan itu pasti terjadi. Artinya terjadi seperti yang dikabarkan, diinformasikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu mukjizat Rasulullah. Tapi ya tetap ini atas izin Allah. Ya, kalau bukan atas izin Allah ya Rasulullah juga nggak bisa. Karena memang semua mukjizat Nabi dan Rasul itu sumbernya dari Allah Subhanahu
wa taala. Cuma nanti mukjizat itu beda-beda. Ada yang Allah kasih seperti ini, ada yang Allah kasih seperti ini. Nah, istimewanya Rasulullah SAW itu diberi kelebihan oleh Allah ya dalam bentuk mukjizat tadi, informasi apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kiamat ini kan terjadi di dunia ya Pak, artinya masih di alam dunia. Bahkan mukjizat Rasul itu melampaui itu. Iya. Beliau sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi di barzakh, apa yang akan terjadi di akhirat. Iya. Ya, itu tadi ya. Kalau kiamat itu kan masih dunia fasenya ya. Jadi sampai nanti sangkakala ditiupkan terjadi seperti apa ya. Makanya beliau ya sudah mengabarkan kepada kita nanti di akhir zaman akan turun Nabi Isa, ya, akan muncul Imam Mahdi, akan muncul Dajjal, Ya'juj Ma'juj, ya, Dabbah dan seterusnya. Itu pasti terjadi. Ya, dan sebagian bahkan sudah terjadi. Ya. Sebagian yang diinformasikan Rasulullah SAW sebagai mukjizat sudah terjadi. Yang paling spektakuler adalah sabda Rasulullah SAW tentang penaklukan Konstantinopel ya. Dan itu beliau ucapkan ketika umat Islam dalam keadaan lemah. Makanya jadi bahan olok-olokan Yahudi. Iya. Jadi dalam sejarah Islam itu, atau lebih spesifiknya sejarah jihad perang Rasulullah SAW, ada nama perang yang namanya Khandaq ya Pak. Ya, Khandaq itu bahasa kitanya parit lah. Perang parit ya, atau perang Khandaq. Iya. Ini satu-satunya perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW di dalam kota. Karena biasanya perang itu ya di luar kota Madinah maksudnya. Ya Badar ya. Uhud ya di Uhud. Makanya kalau haji umroh kan suka ada tour city Pak Haji ya. Uhud itu kan luar Madinah. Ya. Tapi karena ketika itu umat Islam dalam keadaan lemah, ya nggak siap untuk keluar dari Madinah, akhirnya bikin pertahanan ya. Ya hasil musyawarah ada sahabat Salman Al-Farisi. Al-Farisi ini bukan orang Paris, bukan ya. Tapi orang Persia ya. Iran Irak lah kalau sekarang. Ya kata beliau, kami kalau terdesak ya bikin pertahanan parit. Maka diterima oleh Rasulullah dan gali itu. Iya. Nah ketika gali parit itulah Rasulullah itu di perutnya terlihat mengikat batu ya, karena menahan lapar itu. Nah, itu pun terlihat bukan karena Rasulullah pamer, bukan ya. Enggak. Itu ya beliau lagi ngangkat godam apa? Palu gede itu Pak Mus. Iya godam kali ya. Ya itu terlihat perut beliau ada batunya. Kenapa kok beliau sampai turun tangan? Karena nggak ada sahabat yang kuat lah. Jadi lagi gali parit nemu batu gede ya. Karena semuanya lagi lapar orang paceklik. Nggak ada yang kuat mecahin batu tuh. Lapar ke Rasulullah. Beliau turun ya kan. Ya, jadi kalau yang susah-susah Rasulullah akhirnya beliau kelihatan ya ada batu yang diikat di perut beliau. Nah ketika itulah beliau bilang la tuftahannal Konstantiniyah. Sebagai hiburan lah ya untuk para sahabat. Nah, nanti kalian pasti bisa menaklukkan Konstantin. Konstantin nama kaisarnya ya, kotanya Konstantinopel. Waktu itu kan benteng terkuat milik Romawi ya. Maka Yahudi itu dengar itu senang dia, jadi bahan ledekan. Loh, Konstantinopel katanya, lawan kaumnya aja kalah katanya ya. Ya Quraisy kan ketika itu bukan negara, cuma kabilah-kabilah saja kan Quraisy. Iya nggak punya negara mereka ya. Artinya tadi kata Yahudi lawan kaumnya aja kalah, mau mimpi gitu ya, lawan Romawi ya. Tapi kan fakta terbukti ya, walaupun setelah ratusan tahun ya terbukti Allah taklukkan Konstantinopel untuk umat Islam. Artinya mukjizatnya itu seperti itu ya. Di masa-masa lemah tapi Rasulullah sudah menjanjikan akan menaklukkan Konstantinopel. Artinya umat Islam akan menjadi besar dan kuat sehingga bisa menaklukkan benteng terkuat milik Romawi. Ya itu terjadi sudah ya. Ada seorang sahabat namanya Suraqah. Ya, Suraqah ini yang dulu ngejar Rasulullah waktu hijrah. Ini kata Rasulullah, Suraqah nanti kamu akan memakai baju kebesaran Raja Persia. Iya. Dan terbukti ya, di zaman Sayyidina Umar, Persia takluk dan saking takutnya itu Raja Persia kabur, meninggalkan baju kebesarannya. Sehingga masuk ghanimah ya, masuk harta rampasan perang.
Itu sama Sayyidina Umar dipanggil Suraqah, sini gitu, pakai. Ya, artinya Sayyidina Umar ingin membuktikan bahwa ucapan Rasulullah itu benar. Rasulullah sudah wafat. Karena Persia itu baru takluk di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Dipakai, pakai jubahnya, pakai mahkotanya gitu. Iya, tawa-tawa seneng dia ya. Nah, setelah itu kan Sayyidina Umar udah lepas lagi. Iya, karena Rasulullah cuma bilang kamu akan pakai baju kebesaran Raja Persia, bukan untuk kamu, bukan. Ini milik umat Islam. Artinya ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Nah, itu yang sudah terbukti. Dan sebagian nanti baru akan terjadi. Ya. Tapi ya dari contoh-contoh seperti itu kita yakin ya, apapun yang diucapkan Rasulullah SAW itu pasti akan terjadi. Ya. Kenapa? Karena informasinya dari Allah. Baru disampaikan kepada Rasulullah dan sampai kepada kita. Makanya kenapa umat Rasulullah ini termasuk umat yang istimewa karena sudah dapat bocoran, Pak. Apa yang akan mereka terima, apa yang akan mereka rasakan mulai dari barzakh sampai nanti masuk surga. Jadi fase-fasenya itu dijelaskan sama Rasulullah. Nanti kamu meninggal seperti ini, dikubur seperti ini, dibangkitkan seperti ini, ya. Lalu di mahsyar seperti ini, di mizan, di hisab, di sirat seperti ini, akhirnya nanti masuk surga. Itu semuanya sudah lengkap dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita ini bisa siap-siap, ya, bisa mempersiapkan diri karena sudah ada bocorannya. Iya, jangan kan sekedar fase-fasenya, Pak. Bahkan detailnya itu dikasih tahu sama Rasulullah, kan? Iya, makanya ada guru yang ketika ditanya apa hukumnya ngebocorin soal ujian, katanya boleh ya. Iya, karena ujian akhirat saja sudah dibocorkan katanya. Iya, sama kiai-kiai gitu katanya. Nah iya, Pak. Kan sudah jelas ya. Nanti di kubur itu ada soal qabr, ya, ada pertanyaan kubur. Nanti di sini atau sudah lewat mungkin ya. Artinya itu bagian dari keyakinan, ya, harus diyakini nanti ada soalul qabr atau soalul malakain. Pertanyaan dua malaikat. Makanya kenapa ada malaikat apa yang nanya di kubur? Mungkar nakir. Iya. Loh, kalau nggak ada pertanyaan kubur mereka nganggur dong. Iya, makanya ada mungkar nakir karena emang tugasnya apa? Menanyai semua manusia di dalam kubur, ya, kecuali para nabi dan rasul lah, Pak, ya. Kalau nabi dan rasul ya nggak ditanya, ya masa nabi ditanya man rabbuka katanya lah. Malaikat apa? Iya, yang lebih aneh lagi ntar ditanya nabi, wa man nabiyuka gitu kan. Siapa nabimu? Loh saya nabi kok, siapa nabimu? Artinya ya model-model kita ini ditanya sama malaikat, ya. Itu tadi pertanyaannya sudah dibocorkan, man rabbuka wa man nabiyuka, ya kan? Apalagi wa man kiblatuka wa man imamuka wa man ikhwatuka. Ada riwayat 5, ada yang bilang cuma 2. Ya, artinya siapa Tuhanmu, ya, siapa nabimu, siapa imammu, ya, apa kiblatmu, dan siapa saudaramu. Tadi jawabannya Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Muhammadun Nabi, Muhammad nabiku, Al-Qur'anu imami, Al-Qur'an imamku, ya. Apalagi Al-Qiblatu, Al-Ka'batu kiblati, ya. Ya, Ka'bah adalah kiblatku, dan al-mu'minuna ikhwani, ya, atau ikhwati, ya. Orang-orang mukmin itu saudaraku, ya. Jangan jawab yang lain, ntar repot, salah, ya. Kalau salah pentung gitu ya. Iya, makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Ya, makanya kalau ditanya siapa saudaramu, jawabannya al-mu'minun, ya, orang mukmin saudara. Ya. Artinya masya Allah, orang mukmin itu menjadi sebab kita selamat di kubur nanti. Ya. Kayak nanti kalau musuhan mulu sama orang mukmin repot gitu. Baik. Nah ini sudah dikabarkan Rasulullah SAW. Ya. Juga sudah jelaskan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur, dari barzah dan seterusnya. Ini istimewa sekali umat Rasulullah SAW. Ya. Sehingga memang ya dikatakan aneh sekali kalau umat Rasulullah itu masuk neraka. Iya. Jadi heran aneh kalau umat Rasulullah masuk neraka. Iya. Kenapa? Karena kita ini pemegang kunci surga. Iya. Apa kata Rasulullah? Miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi kunci surga itu la ilaha illallah. Nah, kita sehari berapa kali
baca la ilaha illallah gitu kan. Apalagi kalau yang suka, yang senang tahlil tuh, la ilaha illallah gitu kan. Kali duduk minimal berapa kali itu? 30, 100 ya kan. Masya Allah, itu pulang ke rumah bawa 100 kunci. Asal jangan hilang aja. Nah, repot kalau hilang ya kan. Baik, ya. Makanya tadi ya, aneh kalau umat Rasulullah masuk neraka karena sebab-sebab masuk surga sudah sangat banyak ya di mereka. Tadi kunci surga la ilaha illallah ya kan. Kata Rasulullah la haula wala quwata illa billah, apa namanya? Kanzun min kunuzil jannah ya. Jadi hauqalah itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu harta karun yang ada di surga. Jadi kalau baca itu ya insyaallah masuk surga ya. Baik. Ini istimewanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau sudah membocorkan juga Pak, tadi di kubur ya. Artinya bagaimana supaya dapat nikmat kubur ya. Tadi minimal bisa menjawab pertanyaan malaikat. Ya, karena kalau sudah bisa menjawab Pak, itu riwayatnya. Pokoknya setiap ahli kubur ya, tadi selain para nabi dan rasul, itu ditanya seperti itu. Nah, kalau dia bisa menjawab Allahu Rabbi Muhammadun Nabi dan seterusnya, itu sama malaikat dibukakan lubang ke neraka. Gitu loh, lihat tempat kamu di neraka. Sekarang sudah Allah ganti dengan sebab kamu bisa menjawab pertanyaan tadi dengan tempat kamu di surga, sehingga dibuka lubang ke surga, dia bisa melihat tempat dia di surga sampai kiamat. Makanya itu yang dinamakan dengan nikmat kubur ya. Ya betul, surga neraka itu belum ada isinya ya, artinya belum divonis, karena nanti nunggu hari kebangkitan dulu, nunggu mahsyar dulu, nunggu mizan, sirat, baru nanti surga. Tapi ada DP-nya minimal. Iya, jadi kalau ahli surga memang sudah bisa melihat tempat dia di surga, sebagaimana ahli neraka sudah bisa lihat tempat dia di neraka. Ini ajaran Rasulullah supaya selamat di barzakh. Nah, nanti di mahsyar misalkan ya, Rasulullah mengabarkan ya, bahwa nanti di mahsyar itu manusia majaba'dhum ili ba'din. Ya, saking bejubelnya Pak, ya, saking ramainya di mahsyar. Bayangin dari manusia pertama sampai terakhir Allah kumpulkan satu tempat. Makanya mereka sering bertabrakan. Maja itu kayak mauj itu kan gelombang di lautan, ombak ya, yang saling bertabrakan sama. Nah, itu ada riwayat mengatakan mereka seperti itu selama 7.000 tahun. Ya, dengan matahari didekatkan sehingga banyak yang tenggelam oleh keringatnya masing-masing. Ya, tapi ada amalan yang bisa menyelamatkan kita dari haul. Haul itu kekacauan, keadaan ekstrim yang ada di mahsyar ya. Karena Allah itu menjadikan arasy sebagai naungan untuk mereka di mahsyar. Makanya hadisnya sahih, kata Rasulullah, sab'atun yudhillullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi ada 7 golongan nanti di mahsyar itu yang lain kepanasan, dia adem. 7.000 tahun lumayan Pak. Wallah alam, ini 7.000 tahun dunia apa akhirat? Iya. Nah, kalau akhirat berarti satu hari akhirat khamsun alfasanah, 50.000 tahun dunia. Gak main-main ternyata hidup ini ya. Artinya sebenarnya hidup itu untuk itu, mempersiapkan itu. Cuma karena kita kebanyakan main ya. Tapi nggak apa-apa, selama mainan mubah ya boleh saja. Nah, itu bocoran dari Rasulullah sehingga kita bisa mempersiapkan. 7 Pak, banyak sekali ya kan, bisa dipilih itu yang mana aja. Memang yang pertama agak sulit ya, dan memang ini paling top. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Itu paling top sudah Pak. Mengalahkan ahli ibadah, mengalahkan ahli sedekah, mengalahkan karena susah memang jadi pemimpin yang adil ya. Dan memang sejarahnya biasanya pemimpin yang adil itu belum habis masa jabatannya udah mati duluan. Iya, sejarah ya. Contoh misalkan khalifah yang 3, ada nggak yang sampai habis masa jabatannya? Kan nggak ada ya. Sayyidina Umar meninggal dibunuh, Sayyidina Utsman meninggal dibunuh, Sayyidina Ali meninggal dibunuh, Sayyidina Hasan meninggal diracun ya kan. Ini dibunuh lah dengan cara beda-beda. Yang ini dibacok ya kan. Yang 3 ini ditusuk, segala macam. Sayyidina Ali malah diubun-ubun ya. Sampai jenggot beliau itu basah dengan darah. Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dipenggal ya kan di Karbala. Ada Umar bin Abdul Aziz, itu baru 2 tahun sekian diracun.
Nah, itu resiko ya, resiko jadi pemimpin yang ada. Tapi kalau Firaun, Pak, Namrud jadi raja 300 tahun. Namrud ya. Jadi raja 300 tahun. Nah, itu yang paling top sudah ya. Nah, mengalahkan semuanya. Dia paling atas sudah tuh, di bawah harus pemimpin yang adil. Nah, baru nanti setelahnya ada rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjid, senang ke masjid. Ya minimal kan ada sarapan gratis, kopi gratis, wifi gratis, salah. Ya, yang penting senang ke masjid. Ya. Ada lagi ya orang yang di depan dia ada kesempatan untuk maksiat, lalu kemudian dia tinggalkan karena ini aku ini takut Allah. Iya. Jadi meninggalkan kejahatan itu prestasi. Iya. Makanya tadi ya. Kenapa kok haram itu didefinisikan ketika dilakukan dosa ditinggalkan berpahala? Nah, jadi kita ini jangankan melakukan perkara yang wajib kayak sholat, puasa dan seterusnya. Kita nggak berbuat jahat saja itu udah prestasi, ada pahala. Iya. Ini Allah mengapresiasi hamba-hambanya yang tidak melakukan kejahatan, nggak mabok, nggak judi, nggak bunuh, nggak zina gitu ya. Itu Allah apresiasi dengan pahala. Iya. Dan the bell tuh ya. Sarapan. Iya, makanya sebenarnya apa namanya ya pemerintah ini ya harus bersyukur ketika rakyat Indonesia ini lebih banyak yang yang baik ya, yang tidak korupsi, yang tidak mencuri, yang tidak membunuh ya kan. Bayangin coba Pak, kalau seandainya seluruh warga Indonesia ini korupsi semua, ya Allah, ya repot Pak. Ya. Atau seandainya seluruh warga negara Indonesia ini membunuh semua, apakah kelabakan polisi itu? Ya, nah, iya, makanya harus apresiasi orang-orang yang soleh itu yang nggak bikin kejahatan diapresiasi. Ya, sebulan kasih berapa kayak gitu kan? Iya Pak, gitu ya Pak. Ya. Daripada untuk ngurusin, yang jahat aja diurusin, kasih makan, kasih minum, ya kan? Iya, masa yang nggak jahat nggak diapresiasi? Ya. Artinya dari sisi situ ya harusnya pemerintah bersyukur ya, mayoritas rakyat Indonesia itu baik ya, nggak bunuh, nggak judi, nggak kalau semuanya bunuh kacau sudah. Ya, ini apresiasi dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa meninggalkan maksiat pun itu nanti di akhirat akan dinaungi di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ada nanya nggak? Pak, ada, monggo. Silakan. Contohnya itu kalau nggak salah kan Al-Araf kalau nggak salah itu ada tempat di mana orang yang tidak di surga maupun di neraka itu jadi tidak mengalami siksa di neraka gitu ya. Gimana? Iya betul. Makanya kenapa dalam satu riwayat itu Pak, hisab itu hanya rub'un nahar. Hisab itu hanya 1/4 siang. Ya, kalau siang 6 jam berarti seperempatnya berapa? 3 jam lah ya. Ya. Karena yang dihisab itu yang abu-abu itu. Jadi kalau yang sudah jelas itu nggak dihisab, yang sudah jelas surga ya langsung masuk surga. Para nabi dan rasul masa iya mereka dihisab. Malaikat mana berani hisab nabi rasul, orang nabi lebih mulia dari mereka kok. Ya. Ada yang sudah jelas belangsak. Ya, model Firaun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, apalagi lagi dihisab coba. Udah langsung neraka. Nah, ketika ada kelompok ketiga model kita lah ya Pak ya. Ini karena kita lihat amal kita yang abu-abu Pak. Ya, jadi amal soleh digabung dengan amal buruk. Nah itu sementara di A'raf, ya, tempat transit A'raf gitu ya. Jadi ketika mereka melihat ahli neraka, mereka memohon kepada ya Allah, jangan kau masukkan kami ke dalam neraka. Begitu mereka melihat ahli surga, mereka minta kepada ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya. Itu sementara ya. Ya, artinya nunggu dihisab. Karena ini udah masuk dua-duanya, ahli surga sudah masuk surga, yang sudah pasti masuk surga. Yang pasti neraka sudah masuk neraka. Tinggal yang abu-abu nih. Ya, yang tadi ya, mukmin tapi dia mati dalam keadaan maksiat. Nah, ini yang dihisab tuh. Dilihat dulu mana yang lebih berat nih. Fama man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amman khafat mawazin fa ummuhu hawiyah.
Itu ketika itu mereka diperlihatkan ini loh neraka, ini surga. Kalau lihat neraka takut mereka, lihat surga minta kepada Allah. Ya akhirnya nanti ya tadi ya, kalau Allah ampuni, artinya gini loh, orang mukmin yang mati dalam keadaan maksiat yang kita sebut tadi suul khatimah itu belum pasti langsung masuk neraka, belum. Ya makanya kenapa dihisab dulu sama Allah tuh. Ya, nanti ya tergantung Allah. Kalau Allah ampuni dia bisa langsung masuk surga, kalau nggak Allah ampuni masuk neraka dulu. Ya walaupun nggak kekal sampai habis dosanya baru dia masuk masuk surga. Ya itu berkah iman ya, berkah iman. Jadi orang mukmin yang maksiat atau mati dalam keadaan maksiat itu tahtal masyiah. Makanya ayatnya apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah, tapi Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendaki. Iya, makanya selama mati bawa iman, ya tadi di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ampuni masuk surga, kalau nggak Allah ampuni mampir dulu ke neraka. Ya, ya mudah-mudahan Allah ampuni kita. Amin. Baik. Cukup, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.